Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa duduk di Masjid Al-Fajri. Salawat dan salam tentunya kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneruskan kajian kita tentang Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, sirah manusia terbaik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah masuk pada bab fi dilalin nubuwati war risalah. Kita akan membahas tentang masuknya fase kenabian dan kerasulan Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 35 tahun terjadi peristiwa besar di kota Mekah, di mana datang banjir dan menghancurkan separuh bangunan Ka'bah, sehingga kemudian banyak orang-orang Quraisy itu yang mereka ingin merenovasi Ka'bah, tetapi karena jarak terjadinya Abrahatul Asram dihancurkan dalam perang gajah, itu masih terngiang di telinga mereka, dan masih banyak orang-orang yang hidup yang menyaksikan peristiwa itu. Karena peristiwa perang gajah itu kan cuman 1 bulan 10 hari sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika usia Rasul di 35 tahun, berarti peristiwanya baru sekitar 35 tahun 1 bulan 10 hari. Jadi banyak orang yang hidup yang menyaksikan terjadinya perang gajah, sehingga masih ada kekhawatiran kalau seandainya Ka'bah itu kemudian dirobohkan semuanya, kemudian dibangun awal. Di antara mereka ada yang ketakutan kalau dirobohkan nanti terjadi seperti apa yang dilakukan atau yang telah ditimpa kepada Ashabul Fil, sehingga tidak ada yang berani mendekati Ka'bah. Tetapi salah satu tokoh dari mereka namanya Al-Walid Ibnu Mughirah, dia mengatakan di hadapan orang-orang Quraisy, biarlah saya saja yang memulai menghancurkan bata-bata Ka'bah itu. Kalaupun terjadi sesuatu, maka biar saya saja, kalian tidak akan kena. Maka mulailah Al-Walid ibn Mughirah menghancurkan dengan palunya sekeping demi sekeping, dan tidak terjadi apa-apa. Karena tidak terjadi apa-apa, akhirnya kemudian orang-orang Quraisy ikut-ikutan Al-Walid merobohkan Ka'bah. Karena niat mereka bukan hendak menghancurkan, tetapi membangun ulang, sehingga tidak mungkin diadab seperti yang terkena Abrahatul Asram. Kemudian para pembesar Quraisy mensyaratkan untuk pembangunan awal itu harus dari dana yang halal.
Tidak boleh dana yang haram itu, tidak boleh. Sehingga dana yang terkumpul tidak banyak, sehingga bangunan Ka'bah yang tadinya memanjang tidak sebagaimana mestinya, mereka hanya bisa membangun separuh, sekarang jadi kotak dan tidak dimasukkan Hijar Ismail. Dan sebenarnya Ka'bah itu sudah bolak-balik dirobohkan dan dibangun sebenarnya, karena setelah Nabi SAW, Abdullah ibn Zubair pernah merobohkan Ka'bah, kemudian membangun ulang lagi, persis seperti bangunan Ibrahim memanjang memasukkan Hijar Ismail di dalamnya. Tapi kemudian oleh Hajjaj ibn Yusuf di zaman Abdul Malik ibn Marwan dirobohkan lagi, dibalikkan lagi ke masa bangunan di zaman jahiliyah, karena tidak sampainya hadis kepada Abdul Malik ibn Marwan, dikiranya Abdullah ibn Zubair mengada-ngada. Sehingga di zaman Imam Malik dimintai fatwa, bagaimana kalau Ka'bah kita robohkan dan kita kembalikan bangunannya seperti bangunan Ibrahim. Tapi Imam Malik menolak, dikhawatirkan Ka'bah itu dijadikan mainan para raja, asik dibangun dirobohkan, dibangun dirobohkan, sampai kapan katanya. Makanya sampai sekarang bangunan Ka'bah itu adalah Ka'bah yang dibangun orang-orang Quraisy bentuknya, bukan sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim alaihi salatu wassalam yang memasukkan Hijar Ismail di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, ketika pembangunan Ka'bah otomatis melepas Hajar Aswad. Lah ketika hendak meletakkan kembali Hajar Aswad, itulah terjadi ikhtilaf, perselisihan kabilah-kabilah, siapa yang berhak meletakkan, karena siapapun yang meletakkan Hajar Aswad itu menunjukkan kemuliaan, sehingga akhirnya para kabilah itu hampir perang hanya gara-gara ingin meletakkan Hajar Aswad. Akhirnya kemudian orang yang berakal di antara mereka mengatakan, biar kita adil dan kita tidak saling menyalahkan, apalagi saling perang, maka bagaimana kalau seandainya kita taruhan, siapapun yang lewat dari pintu ini hari ini, maka dia yang berhak untuk membawa Hajar Aswad ke tempatnya. Rupanya mereka tunggu, rupanya datang Nabi SAW dari pintu yang mereka maksud itu. Ketika mereka melihat Nabi SAW yang sebelumnya dikenal dengan akhlaknya, kedermawanannya, kelembutannya, Shadiqul Amin, mereka senang, seolah-olah pilihan mereka pas gitu ya. Tapi Nabi SAW tidak hendak meletakkan Hajar Aswad sendirian. Dia hendak melembutkan hati-hati yang sebelumnya mereka hendak perang. Kata Nabi SAW, sediakan saja kain, letakkan Hajar Aswad di tengahnya, masing-masing kabilah memegang kain itu, kita antar ke tempatnya, sehingga sama-sama ngangkat kan gitu. Akhirnya kemudian setuju, mereka diangkatlah bersama-sama Hajar Aswad, kemudian diletakkan bersama-sama, sehingga tidak ada iri-irian satu dengan yang lainnya. Artinya Nabi berhasil menyatukan umat yang hendak bercerai-berai. Tetapi kemudian di usia 37 tahun mulailah Nabi SAW hatinya itu tidak tenang. Padahal ketika itu Rasul di puncak karirnya. Kalau dia ingin berangan-angan memiliki istri cantik, dia sudah memiliki istri cantik, Khadijah. Istri kaya, Khadijah kaya. Anak-anak sudah banyak. Ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Fatimah, ada Qasim, ada Abdullah, walaupun keduanya meninggal di waktu bayi. Kemudian kekayaan, dia orang kaya. Nabi SAW di puncak kekayaannya. Kalau seandainya kemuliaan, Rasul dimuliakan, dihormati, kurang apa coba? Apa yang antum inginkan di dunia kalau nggak seperti ini kan? Ingin istri cantik, kaya, dihormati, tenang, senang, kan gitu orang hidup tuh. Artinya Rasul di puncak karirnya. Tapi Rasul tidak tenang.
karena melihat masyarakat Arab itu semakin hari semakin rusak masalahnya, mulai daripada menyembah berhala yang ugal-ugalan, kemudian masyarakatnya peminum khamr, pezina, peminum pemutus silaturahim, memakan bangkai, kemudian yang kuat menindas yang lemah, tidak memiliki rahmat kepada fuqara wal masakin dan juga yatama. Banyak hal-hal yang Nabi SAW tidak setuju hatinya. Bolehlah Nabi SAW mengurangi tensi bisnisnya, maka Rasul selalu menyendiri. Terkadang 1 bulan di Mina, nanti tahun depan ke Muzdalifah gitu ya, sampai ketika usianya 40 tahun, maka Nabi SAW kemudian menemukan satu gua yang disebut dengan Gua Hira di Jabal Nur. Gua Hira itu sebenarnya tidak besar, jadi dalamnya itu cuma 4 meteran gitu ya. Kemudian lebarnya berapa, 2-3 meter atau berapa, tidak dalam guanya. Karena dalam bahasa Arab kalau dalam itu disebut kahfun, makanya di surat Al-Kahfi. Kalau guanya panjang dalam disebut kahfun. Ada suratul Kahfi. Surah Al-Kahfi itu artinya gua yang dalam, panjang gitu ya. Tapi kalau Al-Ghar, Ghari Hira, Ghar itu bukan gua yang dalam panjang, dia cuma berapa meter saja, 4 meteran begitu di dalamnya itu. Nabi SAW kemudian mendapatkan tempat yang sangat tinggi, karena gua itu kan berada di atas ketinggian, dan dari gua itu Rasul bisa melihat di bawahnya penduduk Quraisy. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala mengilhamkan Rasul datang ke tempat itu karena Nabi SAW akan diberikan ketinggian baik secara hissi ataupun maknawi. Secara hissi karena Nabi kelak akan menjadi orang yang paling tinggi di antara orang-orang Quraisy. Secara maknawi karena Rasul akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Quraisy dan juga bangsa-bangsa yang lainnya di dunia. Karena Nabi SAW menemukan tempat yang layak. Setelah Nabi SAW mendapatkan tempat Gua Hira ini, maka tepat di bulan Ramadan, maka Nabi SAW pun mempersiapkan bekalnya 1 bulan, kemudian pamitan dengan Khadijah, dia pun berangkat ke gua itu. Maka tepat di 10 akhir Ramadan, di tanggal-tanggal ganjil, apakah 21, 23, 25, 27, 29, ada yang mengatakan 27, maka Nabi SAW didatangi malaikat Jibril. Namun sebelum peristiwa ini, Nabi SAW itu selalu bermimpi, dan mimpinya menjadi sebuah kenyataan. Jadi kalau seandainya malamnya mimpi, besoknya kejadian mimpinya itu. Makanya disebutkan dalam hadis Bukhari itu, ru'yatuhu, mimpinya Rasul itu kafalakis subhi, seperti cahaya subuh. Jadi malamnya mimpi, besoknya kejadian, selalu seperti itu. Termasuk juga Nabi SAW bermimpi bahwa dia akan didatangi orang jelmaan dari malaikat, kemudian akan menyampaikan wahyu, kemudian begini perjalanan hidupnya, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Makanya Nabi SAW kenapa kemudian mengikuti alur mimpinya sampai ke Gua Hira? Karena mimpinya para nabi itu hak, kebenaran. Lihat Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika mentakwilkan mimpi 2 orang yang dipenjara, yang satu akan dibunuh gitu ya, dan dipancung, yang satu akan dibiarkan dan menjadi pelayan raja. Menjadi kenyataan karena mimpinya para nabi itu wahyu masalahnya. Makanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diuji dengan mimpinya kan. Dia mengatakan kepada Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fangdur madza tara. Wahai anakku, semalam ayahmu bermimpi betul-betul kusembelih dirimu. Gimana pendapatmu tuh? Karena Ismail adalah anak yang saleh, dia mengatakan if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabir. Ismail tahu bahwa mimpi bapaknya itu wahyu.
perintah Allah, makanya dia mengatakan, kalau itu perintah Allah, lakukan saja wahai ayahku, dan kau akan mendapati aku termasuk hamba-hamba Allah yang sabar. Lihat, ini mimpinya para nabi. Tetapi jangan disamakan dengan mimpi antum ya. Kalau mimpi antum bukan wahyu, wangsit mungkin ya. Tapi bisa jadi mimpi itu juga pertanda baik, bisa jadi pertanda buruk, bisa jadi hanya bunga-bunga tidur saja. Karena ada beberapa mimpi itu pertanda buruk. Seperti yang umpamanya antum dalam mimpinya melihat ular atau simbol-simbol syaitan, ular, kalajengking, anjing hitam gitu ya. Berarti antum sedang diganggu syaitan. Mungkin disihir, mungkin kesurupan, mungkin diganggu oleh syaitan. Atau mungkin dalam mimpinya antum melihat sesuatu yang menyeramkan. Atau mungkin mimpinya melihat sesuatu yang menyenangkan ya, seperti umpamanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu an, bermimpi dia dibawa oleh malaikat ke neraka. Bayangkan mimpinya dibawa ke neraka itu Abdullah ibn Umar itu. Setelah melihat neraka, dia berlindung dalam mimpinya dari neraka. Maka malaikat yang membawanya mengatakan, engkau bukan termasuk penduduk neraka. Ini kan mimpi tenang kan, karena kalau sudah dikatakan engkau bukan termasuk penduduk neraka, berarti masuk surga kan. Rupanya sebab itulah dia bertanya kepada Hafsah. Hafsah kan saudarinya, tentang mimpinya ini. Kemudian Hafsah menyampaikan kepada Rasul. Apa kata Rasul? Ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik anak muda adalah Abdullah ibn Umar, laukana yusalli minal lail, kalau dia mau sholat malam. Sejak itulah dia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail sampai meninggal ya. Jadi ada pertanda hidayah di situ kan. Terkadang mimpi pertanda hidayah. Seperti umpamanya kita lihat dalam biografi Islamnya, kalau tidak salah Zubair ibn Awam. Zubair ibn Awam, hawari Nabi SAW, itu bermimpi dia melihat di bawah naungan bulan purnama itu ada Abu Bakar, ada Ali, ada Zaid. Kemudian dia bertanya kepada 3 orang itu, kapan kalian datang di sini katanya. Kata Abu Bakar, barusan. Rupanya mimpi itu membawa kepada siapa? Zubair bin Awam masuk Islam, orang keempat setelah Abu Bakar, Ali dan Zaid ya kan. Terkadang mimpi itu jadi hidayah ya. Atau mimpi ya hanya angin lalu saja, tapi tidak perlu dipikirkan mimpi itu. Mimpi malamnya dikejar-kejar debt kolektor padahal gak punya utang ya sudahlah, gak usah diceritakan. Kalau mimpi baik ceritakan, mudah-mudahan takwilnya baik. Tapi kalau mimpi buruk jangan diceritakan, takut ditakwilkan buruk, diaminkan para malaikat. Sudahlah, simpan saja. Kembali, jadi Nabi SAW jadi sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul selalu bermimpi, dan mimpinya seperti falak subuh gitu ya. Mimpinya, malamnya mimpi, selalu kejadian, sehari 2 hari mesti kejadian. Salah satunya ketika hendak mendapatkan risalah Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi SAW terus tafakur dalam gua itu, tiba-tiba Rasul dikagetkan oleh manusia yang sangat bersih, yang sangat rapi, berbaju putih ya, kemudian juga sangat ganteng. Tiba-tiba masuk ke dalam gua dan merangkul Nabi SAW dari belakang. Rupanya orang yang menjelma manusia bersih, rapi, ganteng ini adalah malaikat Jibril. Karena nanti setelah peristiwa ini, malaikat Jibril itu kalau mendatangi Nabi SAW selalunya menyerupakan seorang sahabat yang paling tampan dari sahabat-sahabat muhajirin, namanya Dihya Al-Kalbi. Dihya Al-Kalbi ibn Khalifah namanya, Dihyatul Kalbi ibn Khalifah. Selalu Jibril itu menyerupai Dihya. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW tiba-tiba kemudian didatangi Dihya setelah menang dalam perang Khandaq, perang Ahzab, perang Parit, tiba-tiba dia naik kuda.
menemui Nabi SAW yang baru saja dimenangkan perang Ahzab itu, dan Rasul sudah meletakkan pedangnya. Tiba-tiba kemudian Dihya ini yang merupakan jelmaan Jibril mengatakan, ya Muhammad, malaikat saja belum meletakkan pedang, kau sudah meletakkan pedang. Kata dia Jibril, ya malaikat saja, karena ketika perang Ahzab itu kan kondisinya sama dengan perang Badar, malaikat ikut bantu menghempaskan tenda-tenda, priuk-priuk, kemudian sampai kuda-kuda musuh lari tunggang langgang ketakutan, dan dimenangkan dalam perang Ahzab itu. Sehingga malaikat, Rasul merasa sudah selesai tugasnya menang perang kan, tapi tiba-tiba Jibril dalam bentuk dia mengatakan, malaikat saja belum meletakkan pedang, kau sudah meletakkan pedang, angkat lagi pedang, katakan kepada para sahabatmu, serbu Bani Quraidah, karena mereka Yahudi yang berkhianat. Maka Nabi SAW selepas mandi, dia kumpulkan para sahabat yang masih terluka, lukanya saja masih nganga, belum beristirahat. Tiba-tiba Nabi SAW mengatakan, ya khailallah irkabu fala tusalliyanna idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Wahai kuda-kuda Allah, wahai para pahlawan, serbu Bani Quraidah, jangan kalian sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah, kata Rasul. Lah, Aisyah yang menyaksikan Rasul sedang berdialog dengan dia kaget. Harusnya Rasul memerintahkan ke sahabat, ini kok sahabat berani-berani memerintahkan Nabi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bertanya gitu ya, ya Rasulullah, inni ra'aituka waqifan amama Dihya, aku tadi melihat kau berdiri depan Dihya dan Dihya memerintahkan sesuatu kepadamu. Kata Rasul, kata Aisyah, kata Rasul, bukan, dia bukan Dihya, dia adalah malaikat Jibril yang menyerupai Dihyatul Kalbi ibn Khalifah. Jadi seperti itu malaikat Jibril kalau datang membentuk manusia. Makanya dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika sahabat berkumpul bersama Nabi, tiba-tiba datang laki-laki, rambutnya hitam, kan itu ya, kemudian pakaiannya sangat putih bersih, tidak ada bekas safar. Tiba-tiba datang menghadap Nabi SAW, tiba-tiba lututnya diletakkan di lutut Nabi, kemudian bertanya. Pertanyaannya berbobot, tapi cara bertanya seperti orang Badui, gitu ya. Jadi pertanyaannya berbobot, tapi cara bertanya seperti orang Badui. Ya Muhammad, gitu ya. Kalau sahabat nggak berani mengatakan ya Muhammad, kalau sahabat mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Yang ngomong ya Muhammad itu orang Badui biasanya, orang desa yang gak sekolah tuh, disebut Badui. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, mata sa'ah, ya. Kemudian asyrati sa'ah. Nanya kayak orang Badui, tapi pertanyaannya kayak mahasiswa tinggi gitu ya. Rupanya Jibril ini bukan hendak belajar, tapi ada misi mengajar. Bukan hendak belajar, karena bertanyanya kayak ngetes masalahnya kan. Muhammad, apa itu Islam, iman, kayak ngetes. Jadi ada bukan misi belajar, tapi dibalik itu ada misi mengajar. Mengajar siapa? Para sahabat yang hadir. Karena bagaimanapun pertanyaan-pertanyaan itu mencakup Islam secara keseluruhan. Lah kenapa Jibril kemudian tidak pakai serban? Karena kalau orang asing datang kemudian pakai serban tertutup, disangkanya orang jahat, mau nyakiti Nabi kan. Makanya nggak pakai serban, karena disifatkan rambutnya hitam, berarti tidak pakai penutup. Anehnya lagi, kalau memang dia orang dekat, kok kami nggak ada yang kenal, gitu loh maksudnya. Kalau dia orang jauh, kok nggak ada satupun debu di badan, padang pasir loh. Kalau jadi padang pasir kan banyak debu, terkena angin, terkena ini kan. Kalau orang dekat kok kami nggak kenal, kalau orang jauh nggak ada yang kenalin. Karena biasanya para sahabat tuh kalau ada orang baru dikenalkan, ini nggak ada yang kenalkan dia. Makanya Nabi SAW mengatakan di akhir hadis kepada para sahabatnya, tahukah kamu siapa dia? Maka mereka mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Maka Rasul mengatakan, dialah Jibril yu'allimukum amra dinikum. Itulah Jibril yang mengajarkan kepada kalian agama kalian.
Kembali bahwa Jibril itu kalau mendatangi Rasul dalam bentuk lain, karena Rasul hanya melihat bentuk Jibril asli itu 2 kali. Pertama, ketika setelah mendapatkan wahyu suratul Alaq sebelum surah Al-Mudaththir, di tengah-tengahnya Rasul diperlihatkan Jibril dalam bentuk asli. Yang kedua, ketika peristiwa Isra Mi'raj di Sidratil Muntaha. Tapi lebihnya kalau berjumpa dengan Jibril, Jibril membentuk seperti Dihyatul Kalbi Ibn Khalifah. Taib. Jadi Jibril tiba-tiba memeluk Nabi. Kata Jibril, "Iqra ya Muhammad." Kata Rasul, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Karena memang Nabi SAW disebut Nabiul Ummi. Ummi itu artinya la yaktub wa la yaqra. Tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Apa hikmahnya? Kenapa Rasul tidak bisa baca? Kenapa tidak bisa menulis? Supaya jangan dikira bahwa Al-Quran itu adalah saduran dari kitab-kitab sebelumnya yang kemudian diringkas oleh Nabi SAW. Bisa saja kalau Rasul bisa baca, kan baca kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian diringkas jadi Quran kan. Kalau Rasul bisa nulis, dia bisa baca. Tapi karena Rasul tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, berarti betul-betul Al-Quran itu wahyu Allah. Bagaimana cara Rasul membuat kalau itu memang wahyu, sementara Rasul tidak baca, tidak bisa menulis? Lah dari kini juga memperkuat bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul mengatakan saya tidak bisa baca, dirangkulnya lagi, lebih keras lagi. Kata Jibril, "Iqra." Kata Rasul, "Ma ana biqari." Dirangkulnya lagi 3 kali, makin erat lagi gitu kan, menunjukkan bahwa thalabul ilmi itu bukan dengan tarfi, tapi dengan syiddah. Artinya belajar itu tidak bisa main-main. Belajar itu harus ada kesungguhan gitu maksudnya. Makanya ada istilah al-ilmu laisal ilmu bit ta'ammul walakinnal ilma bit ta'allum. Ilmu itu bukan dihayalkan. Kapan ya saya pintar, kapan saya jadi ustadz, kapan saya bisa hafal Quran, nggak bisa dihayalkan. Sampai kiamat menghayal saja dia. Tapi ilmu itu dipelajari. Dan Yahya bin Abi Katsir mengatakan tidak mungkin la yunalul ilmu birahatil jismi. Ilmu tidak mungkin diraih dengan istirahatnya badan. Ilmu itu harus dengan semangat gitu. Makanya lihat orang-orang dulu ya, mereka safar, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada pesawat loh, berbulan-bulan hanya mencari 1 riwayat hadis, 2 riwayat hadis gitu ya. Tapi memang perjalanan mereka berkah, karena thalabul ilmi itu sama dengan mujahid fi sabilillah. Jadi kalau antum datang kemari, yang dari Bengkong, yang dari mana-mana gitu ya, Allah takdirkan kemudian kesenggol batu di jalan, kemudian jatuh mati, berarti antum mati syahid gitu maksudnya. Tapi tidak disengaja, bukan mumpung ke Al-Fajri ada mobil lewat, ke depannya aja udah ditabrak dia kan, itu bunuh diri itu. Jadi talabul ilmi itu mujahid. Kembali bahwa setelah Rasul 3 kali mengatakan ma'ana biqari, saya tidak bisa baca, saya tidak bisa baca, mulailah Jibril mentalqin, "Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ketika itu Nabi SAW langsung mengulang-ulang ayat pertama ini yang turun. Setelah Jibril pergi itu, dihafal terus sepanjang jalan, dia menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Terus diulang-ulang sampai dia pulang. Ya, sampai dia pulang. Sampai akhirnya kemudian Rasul balik lagi ke Gua Hira, dan ingat surah Al-Alaq ini turun pada malam Lailatul Qadar. Makanya Allah mengatakan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar, dan ayat yang pertama turunlah 5 ayat pertama suratul Alaq itu turun di malam Lailatul Qadar. Adapun tanggalnya memang
Bisa diselisihkan, bisa tanggal 21, 23, 25, 27, 29, wallahu alam. Yang jelas tanggal-tanggal ganjil di 10 akhir Ramadan, dan ini menunjukkan bahwa nuzulul Quran itu bukan tanggal 17 Ramadan, karena di bawah tanggal 20 tidak ada Quran turun. Ya, Quran turun itu di 10 akhir Ramadan, lebih spesifiknya lagi di tanggal-tanggal ganjilnya, walaupun banyak ulama yang menguatkan tanggal 27 bulan Ramadan. Taib. Kemudian Nabi SAW ketika balik lagi ke gua, tidak muncul juga Jibril. Akhirnya Rasul sedih. Ketika sedih itulah Nabi SAW tiba-tiba dipanggil di atas langit. Ya Muhammad, irfa ra'sak. Wahai Muhammad, dongakkan kepalamu ke langit. Ketika dia melihat ke langit begini, rupanya Jibril dalam bentuk aslinya sedang duduk di antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap. Yang satu sayap itu saddal ufuk. Saddal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbit sampai terbenam matahari, disebut saddal ufuk namanya. Bayangkan, sayapnya mulai terbit sampai terbenam, segede apa itu? Jadi kalau dia melihat ke timur, ke ujung timur sayapnya Jibril, ya, ke ujung barat sayapnya Jibril, ke ujung utara sayapnya Jibril, ke ujung selatan jadi seolah-olah langit ditutupi oleh Jibril. Tapi tentu yang hanya melihat Nabi SAW saja, tidak ada yang melihat kecuali Nabi. Sehingga Rasul ketakutan. Gimana nggak takut, ikhwan? Kalau antum saja melihat ada ular besar gitu ya, ular piton di rumah, tiba-tiba takutlah kita kan, menggigil. Apalagi makhluk yang belum pernah didapati memiliki 600 sayap yang menutupi bumi, menutupi langit gitu. Gimana nggak menggigil? Ya, menggigillah Nabi SAW. Akhirnya karena menggigilnya, Nabi SAW langsung kemudian pulang dengan segera menjumpai Khadijah. Langsung demam langsung. Kemudian sesampainya di rumah dia panggil Khadijah dan mengatakan, ya Khadijah, dathiruni dathiruni. Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa minta diselimuti? Karena berselimut itu salah satunya mengurangi rasa takut. Ya, kalau antum lagi takut kan masuk kamar ambil selimut kan, bukan masuk kolong ranjang, masuk selimut, mengurangi rasa takut itu. Kemudian Khadijah ini juga gitu, masuk ke dalam selimut bersama Rasul. Jadi dipeluknya Rasul sambil satu selimut berdua, kan agak kurang takutnya itu. Begitulah caranya Nabi SAW mengurangi rasa takut itu. Maka lama Khadijah itu memeluk Rasul di satu selimut itu sampai betul-betul kondisinya Rasul itu stabil. Stabil, sudah hilang sedikit takutnya. Baru Khadijah ngomong. Kemudian mengatakan, ketika Nabi bercerita, ada apa wahai suamiku? Kemudian Rasul membacakan suratul Alaq itu. Kemudian setelah itu menceritakan tentang pertemuan dia dengan Khadijah, dengan malaikat Jibril. Maka Khadijah mengatakan, wallahi la yuhzikallahu abada. Wahai suamiku, orang sepertimu tidak mungkin terhina dan tidak mungkin dihinakan Allah. Tenang saja, ini kejadian seperti ini bukan pertanda buruk. Kemudian Khadijah menyebutkan sebabnya kenapa dia bicara seperti itu. Karena padamu ada 6 sifat kemuliaan. Innaka latasilur rahim, engkau itu orang yang menyambungkan silaturahim. Wa tuqrimudz dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Engkau orang yang suka membantu fuqara wal masakin. Engkau orang yang suka membantu orang yang punya hajat. Engkau seorang membantu orang-orang yang lemah. Pokoknya disebutkan 6 sifat yang merupakan sifat-sifat khusus bagi Nabi SAW. Wah, ini suami ini dihibur istrinya, harusnya begitu ya para ummi di atasnya. Jadi kalau ada masalah dengan suaminya, bukan ditambah masalah, masalah di atas masalah. Sudah stres di luar, pulang ke rumah ditambah stres lagi sama istri. Ada apa bang, cemberut bang? Bukan begitu ya. Jadi intinya bahwa Nabi SAW semakin tenang. Cukup sampai di sini Khadijah menenangkan Nabi? Tidak. Luar biasanya Khadijah ya. Setelah Rasul tenang,
kemudian dipuji sampai betul-betul hilang rasa takutnya. Kata Khadijah, wahai suamiku, aku punya kerabat, dia seorang Nasrani, boleh jadi mungkin dia tahu peristiwa ini, namanya Waraqah ibn Naufal, masih kerabat ke Khadijah, sudah tua dan buta. Akhirnya kemudian dibawalah Nabi SAW ke hadapan Waraqah ibn Naufal, kerabatnya Khadijah yang sudah tua dan buta itu. Kemudian diceritakan bagaimana Jibril datang memeluk dia, kemudian membacakan surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ke 5, kemudian pertemuan dengan malaikat Jibril, kemudian mulai dari awal sampai akhirnya diceritakan kepada Waraqah ibn Naufal. Tiba-tiba Waraqah yang buta itu menangis dan mengatakan, sesungguhnya namus itu binatang yang bersayap, maksudnya malaikat Jibril, yang kau temui wahai Muhammad itu adalah makhluk yang pernah turun kepada Musa dan Isa bin Maryam. Engkau akan jadi seorang nabi wahai Muhammad, lau kuntu jadaan, kalau aku masih muda ketika kau mengusirmu, pasti aku orang yang pertama membela. Rasul kaget lah, ini kan kayaknya ditakut-takuti gitu ya. Selama ini Rasul dipuji orang, tidak bermusuhan dengan orang, tiba-tiba Waraqah mengatakan, kau akan diusir kaummu. Ya gimana nggak kaget Nabi? Sehingga dia bertanya, awa mukhriji qaumi, betul kaumku akan mengusirku wahai Waraqah? Kata Waraqah, ya, siapapun yang membawa apa yang kau bawa pasti akan diuji. Tapi sayang, Waraqah ibn Naufal 6 bulan setelah peristiwa itu meninggal dunia dan tidak sempat menyaksikan Rasul diangkat jadi Rasul, karena baru Nabi kan, belum diangkat jadi Rasul, belum turun surah Mudaththir. 6 bulan setelahnya Waraqah meninggal. Tetapi walaupun demikian banyak khilaf para ulama, karena Waraqah sudah beriman tuh sebelum diangkat jadi Rasul. Sehingga ada sebagian para ulama mengatakan orang yang pertama beriman dari kalangan laki-laki dewasa adalah Waraqah. Tapi ada juga yang mengatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang menjamak keduanya. Sebelum tersebarnya Islam, Waraqah pertama yang beriman dari kalangan orang dewasa, dan setelah tersebarnya Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Yang jelas bahwa Waraqah menghabarkan bahwa itu pertanda kenabian. Kemudian setelah itu Nabi SAW mulai tenang. Sudah tenang sedikit beberapa bulan, tiba-tiba dia sedang tertidur tengah malam, Jibril datang, kemudian memanggil Nabi SAW, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Turun surah Al-Mudaththir 5 ayat pertama. Maka Rasul terbangunlah. Sejak itulah dia tidak pernah tidur malam. Sejak turunnya surah Al-Mudaththir, Nabi tidak pernah tidur malam. Maksudnya malam tidur dari Isya sampai subuh itu tidak pernah. Tidurnya Nabi itu cuma dua sifat. Ima separuh malam, jadi separuh malam dia tidur, nanti separuhnya dia sholat sampai subuh. Atau dia tidur 2/3 malam, kemudian 1/3 malamnya dia sholat malam sampai subuh. Itulah Rasul. Karena makanya Nabi SAW kan memakruhkan bicara setelah tidur, setelah maghrib, ngobrol setelah isya. Rasul itu memakruhkan. Makruh hukumnya tidur selepas maghrib, karena memang waktu maghrib ke isya pendek. Kemudian makruh ngobrol setelah isya. Kenapa? Karena setelah isya itu waktu syaitan, waktu setan, dan itu terbentang sampai 1/3 malam. Itu disebut waktu setan itu. Jadi waktu setan itu ba'da isya sampai 1/3 malam. Karena 1/3 malam turun malaikat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sehingga setan pada takut kemudian bersembunyi. Tapi di atas 1/3 malam, mulai dari ba'da isya sampai 1/3 malam itu waktu setan. Makanya setan masuk ke televisi sehingga orang nongkrong di televisi. Setan masuk ke handphone, nongkrong aja di handphone gitu ya. Setan masuk di kopi, sih ngopi, ngerokok, nyatur. Setan, pokoknya setan itu dibuatnya kita tidak tidur sampai tengah malam.
Mungkin jam 1 baru tidur, akhirnya sudah tidak sholat malam, subuh lewat, dibangunkan sama suara motor yang kerja, baru dia udah siang katanya kan, ya. Nah, itulah waktu setan. Tapi boleh bicara setelah isya kalau ada manfaat dunia dan akhirat, seperti pengajian atau ngobrol masalah bisnis, kan untung gitu ya. Tapi kalau ngomong gak jelas, ngalor ngidul, gak karu-karuan gitu ya, maka itu sangat dimakruhkan. Makanya Rasul itu kebiasaannya ba'da isya langsung tidur. Zaman dulu begitu. Zaman dulu itu kalau tidur cepat. Zaman dulu, zaman Nabi, zaman orang tua kita saja di desa-desa ya, yang listriknya kadang masih ya belum 24 jam, belum ada sinyal handphone ya, televisi pun mungkin 1-2 yang punya, itu pun merah putih gambarnya ya kan. Kadang-kadang cepat itu tidur itu. Tapi karena sekarang semua orang punya televisi, plus juga punya handphone, sinyal di mana-mana, listrik terang di mana-mana, susah tidur zaman sekarang ini. Ya. Makanya di zaman Rasul itu kalau habis isya rata-rata tidur. Makanya Rasul mengatakan, itu disebutkan dalam surah Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu. Nah, di sini ada kalimat nisfahu. Nisfahu itu separuh malam. Jadi tidur itu, tidurnya Nabi habis isya sampai separuh. Anggaplah kalau umpamanya isya jam 7, kemudian subuh jam 4, berarti anggaplah pertengahannya jam 1 atau jam 2 gitu ya, jam 12. Jam 1 sampai jam 1 baru bangun Rasul itu. Dari jam 1 sampai subuh tidak pernah tidur, kemudian dilakukan sholat malam. Ataupun awingkus minhu qalila au zid alaih, atau zid alaih, atau ditambah dari separuh, 2/3 malam. Jadi Rasul habis isya tidur sampai jam 3, baru jam 3 sampai subuh dia sholat malam. Itulah sifat tidurnya Nabi ya. Kalau kita kan udah ya, kadang-kadang kita habis isya tidur, nanti subuh baru bangun ya kan, 1/3 malam, apalagi separuh malam, mana bangun tuh hanya kencing saja biasanya, gak ada tidur kan, kencing balik lagi ya, tarik selimut kan ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah turun Mudaththir, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak pernah tidur malam, karena sudah ada perintah. Kalau Iqra tidak ada perintah. Iqra itu disuruh belajar. Kalau surah Al-Mudaththir suruh mendakwahkan. Nah, sudah beda lagi. Yang satu belum ada perintah, hanya disuruh belajar, makanya baru jadi nabi. Kalau surah Mudaththir sudah ada perintah, berarti bukan nabi lagi, dia sudah jadi rasul, harus menyampaikan kepada umat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi SAW sudah turun surah Mudaththir, artinya resmilah Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul, walaupun khilaf ulama tentang hadis Aisyah dan hadis Jabir. Kata Aisyah, surat yang pertama turun Al-Alaq. Kata Jabir, surat yang pertama turun Al-Mudaththir. Bagaimana cara menggabungkan perkataan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dan perkataan sahabat Nabi SAW Jabir bin Abdullah radhiyallahu an? Kan ini kan kontradiktif kan, yang satu mengatakan Al-Alaq, yang satu mengatakan Mudaththir kan. Maka sebagian ulama berusaha menggabung, menjama'. Maksudnya wahyu yang turun secara mutlak adalah Al-Alaq, tetapi wahyu yang turun secara muqayyad, muqayyad itu artinya terikat dengan kerasulan, adalah Al-Mudaththir. Atau secara mudahnya, Al-Alaq menunjukkan kenabiannya, Al-Mudaththir menunjukkan kerasulannya. Begitu cara menggabungkannya. Lalu mulailah Nabi SAW mendakwahi. Yang pertama kali dakwah siapa? Khadijah, istrinya. Dan Khadijah memang sudah yakin dengan Nabi, percaya dengan Nabi sejak usia 20 tahun ketika menjadi pekerja beliau. Khadijah sudah yakin dengan Rasul, makanya ketika menikah saja semua kekayaannya diserahkan kepada Nabi, saking yakinnya. Mana ada di zaman sekarang antum nikah dengan janda kaya? Saya nggak yakin kekayaan janda itu dikasihkan ke antum kan? Nggak yakin ya, karena antum nggak yakin masalah. Nggak meyakinkan antum. Nanti jangan-jangan diserahkan kekayaannya, antum nikah lagi kan gitu. Sembunyi-sembunyi. Nah,
Jadi Khadijah yakin dengan Nabi SAW, betul-betul. Makanya Khadijah sudah yakin betul, apalagi sepanjang perjalanan hidupnya Nabi dan Khadijah itu tidak pernah bertengkar, tidak pernah bertengkar. Subhanallah. Kalau kita kan kadang-kadang sehari kalau tidak bertengkar itu kayaknya nggak sah rumah tangga. Nabi itu sejak berumah tangga dengan Khadijah tidak pernah bertengkar sama sekali sampai wafatnya Khadijah. Makanya kenapa Allah menjanjikan kepada Khadijah itu baitin fil jannah la khasaba fiha wala nasab, bahwa Khadijah akan disediakan satu istana di sorga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Kenapa tidak ada kebisingan? Karena Khadijah tidak pernah membuat bising Nabi. Makanya disediakan istana la khasaba fiha wala nasab, yang istana yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan, kata Rasul. Itulah Khadijah. Tirulah Khadijah. Kita ini kadang-kadang suami istri lebih banyak suudonnya kan. Telat saja, biasa jam 10 pulang, jam 12 pulang. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Udah sibuk diinterogasi antum. Mana handphonenya? Handphonenya diminta. Karena apa? Kehidupan kita tidak pernah mencontoh kehidupan Nabi dan Khadijah. Jadi ketika Nabi SAW di waktu muda menikah dengan Khadijah, punya anak, Khadijah sudah yakin. Makanya ketika diajak masuk Islam itu tidak ada ragu Khadijah, langsung mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka orang yang pertama masuk Islam dari kalangan manusia adalah Khadijah, menjangkau semua laki-laki, karena dia yang pertama. Sebelum ada laki-laki beriman, dialah yang pertama beriman. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu gara-gara Rasul itu selalu memuji Khadijah yang sudah meninggal, maka Rasul marah dan mengatakan, ya Aisyah, jangan samakan dirimu dengan Khadijah. Khadijah itu wanita yang pertama beriman di saat manusia kufur, yang pertama membenarkan di saat manusia mendustakan, yang pertama menginfakkan harta di saat manusia bakhil, dan dari rahimnya keturunanku lahir, kata Rasul. Wah, mau apa kamu? Gitu ya. Jadi Khadijah lebih hebat dibandingkan Aisyah dari segi ini maksudnya. Tapi Aisyah diunggulkan dari segi ilmu, karena seandainya seluruh wanita Arab dikumpulkan, bahkan wanita dunia dikumpulkan, ilmu-ilmu mereka untuk menandingi ilmu Aisyah Ummul Mukminin, maka ilmu Aisyah Ummul Mukminin menjangkau seluruh ilmu wanita-wanita Arab, bahkan wanita-wanita dunia. Aisyah diunggulkan dari sini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Rasul berdakwah dan mendapatkan Khadijah, mulailah kemudian ke anak-anaknya. Maka Zainab masuk Islam. Padahal suaminya nggak tahu tuh. Kan suaminya lagi safar ke Syam berdagang, Zainab itu. Abul As bin Rabi itu. Tiba-tiba ketika datang kata Zainab, "Wahai Abul As suamiku, maukah kuhabarkan gembira kepadamu?" Kata Abul As, "Ada apa dengan kamu?" "Sesungguhnya Abi, bapakku, diangkat jadi nabi, dan dia mengajak aku masuk Islam, dan kami semua anak-anaknya masuk Islam. Masuk Islamlah bang." Oh, Abul As marah dan mengatakan, "Enggak, saya akan masuk Islam." "Apa kata kaumku?" "Kalau aku masuk Islam, apa kata kaumku?" katanya. Masih fanatik kabilah, fanatik bapak moyang mereka gitu ya. Tapi belakangan kemudian suaminya Zainab pun masuk Islam, Abul As ibn Rabi itu. Kemudian juga disusul setelah Zainab Ruqayyah, kemudian disusul dengan Ummu Kulthum, disusul dengan Fatimah. Kemudian mulailah Rasul meringsek ke siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib, anak angkatnya yang satu rumah dengan dia. Maka Ali di usia 10 tahun masuk Islam. Bahkan ketika dia masuk Islam, Rasul mengatakan, "Sembunyikan keislaman, jangan sampai tahu bapakmu," maksudnya Abu Thalib, karena masih takut kan. "Sembunyikan keislaman." Habis itu baru budaknya Zaid ibn Harithah diajak masuk Islam. Jadi Nabi itu mendakwahi lingkup rumahnya dulu. Setelah istrinya masuk Islam, semua anak-anaknya masuk Islam, budaknya masuk Islam, anak angkatnya masuk Islam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, maka barulah Rasul berdakwah keluar. Inilah makna firman Allah azza wa jalla, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian, keluarga kalian, baru keluar. Kalau sudah keluarga mentok nggak bisa, baru ngajak orang. Dan yang pertama diajak Rasul siapa? Abu Bakar. Dicari Abu Bakar.
Setelah berjumpa dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dia menceritakan kisah dia, bagaimana dia tahanut di Gua Hira, kemudian datang malaikat Jibril, kemudian membacakan surah Iqra, kemudian panjang ceritakan sama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar mendengar Nabi SAW bercerita seperti itu, ketika itu Abu Bakar langsung tanpa ada keraguan-raguan mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Makanya sahabat yang masuk Islam tidak ada ragu-ragu, cuma Abu Bakar. Yang lain itu masih ragu-ragu, betul ke dia Nabi? Jangan-jangan bukan, masih nengok dulu, lihat dulu, dengar dulu, gitu. Abu Bakar nggak ada, ketemu diceritakan langsung dia bersyahadat, ya, sami'na wa ata'na. Dan itu sifat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya wajar disematkan kalimat as-siddiq di belakangnya, karena Abu Bakar tidak pernah menggunakan akalnya untuk berhadapan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut as-siddiq, Abu Bakar Siddiqul Akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza. Barulah kemudian Rasul dan Abu Bakar ini mulailah bergerilya selama 3 tahun, door to door, dari rumah ke rumah ngajak orang masuk Islam. Dan Abu Bakar Siddiq adalah orang yang paling berjasa di permulaan dakwah. Pertama yang ditemui Abu Bakar siapa? Utsman bin Affan. Dia datang kepada Utsman, Utsman, tidakkah kau lihat kaum menyembah berhala itu? Berhala yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa bicara, tidak bisa melindungi mereka sih tidak bisa, macam-macam ceritanya. Bagaimana kalau kutawarkan masuk ke agama baru? Kata Abu Bakar. Apa itu? Agama Islam. Siapa yang mengajaknya? Seorang nabi, dipilih dari orang yang paling baik dari kabilah kita. Siapa dia? Nabi SAW, Muhammad ibn Abdullah. Oh, ketika itu Utsman mulai tertarik. Kenapa mulai tertarik? Sebenarnya Utsman itu sendiri di zaman jahiliyah, makanya kenapa Utsman itu disebut Utsman bin Affan. Affan itu artinya yang menjaga kehormatan. Karena Utsman itu di zaman jahiliyah itu akhlaknya juga sama dengan akhlak Nabi. Tidak pernah kenal perempuan, tidak pernah kenal berhala, tidak pernah kenal minuman, tidak pernah masjid, tidak pernah. Dia hanya bisnis sedekah, bisnis sedekah. Itu Utsman bin Affan sejak jahiliyah. Makanya dari sahabat Nabi yang paling dicintai orang-orang Quraisy di masa Islam dan di masa kafir itu, di masa jahiliyah, adalah Utsman bin Affan. Karena jarang orang kaya itu suka sedekah masalahnya. Rata-rata orang kaya bakhil kan itu. Kalau orang kaya rajin sedekah pasti dicintai kaumnya. Itulah Utsman bin Affan. Makanya Utsman kemudian dibawa oleh Abu Bakar menghadap Rasul dan langsung masuk Islam. Apalagi sebelumnya Utsman itu sudah tertarik dengan anaknya Nabi, namanya Ruqayyah. Tetapi belum, istilahnya kecapean ingin meminang Ruqayyah sebelum jadi nabi itu. Tiba-tiba kalah cepat dengan Utbah bin Abi Lahab. Jadi mau meminang, keburu kepinang orang, itu maksudnya ya. Nah, rupanya sudah dipinang oleh anaknya Abu Lahab. Dan ketika itu Abu Lahab sangat suka dengan Nabi, belum diangkat jadi Nabi loh. Makanya kenapa anak-anaknya suruh nikah dengan putri-putri Nabi, Utbah dengan Ruqayyah dan Utaibah dengan Ummu Kulsum. Maka Utsman pun sedihlah. Mana pula orang yang selama ini diincarnya, tahu-tahu didahului orang, kena simpang jam, disimpang orang, ditikung orang, ya kan itu. Tapi Utsman bin Affan tidak larut dalam kesedihan. Rupanya dia dengar ketika Abu Lahab meminta anaknya menceraikan Ruqayyah, senang dia. Oh, tunggu jandamu, kata. Nikahlah Utsman dengan Ruqayyah. Ruqayyah meninggal. Oleh Rasul ditawari Ummu Kulsum. Tidak ada orang sejak Adam sampai kiamat dibangkitkan yang menikah dengan dua putri Nabi kecuali Utsman. Nggak ada ceritanya. Makanya Utsman itu disebut Dzunurain, pemilik dua cahaya. Ali ketika menjadi khalifah di Kufah ditanya, "Ya Ali, bagaimana pendapatmu tentang Utsman?" Maka Ali berteriak, "Dzakar rajul yud'a fi mala'il a'la bi dzinuraini." Kamu tahukah siapa Utsman? Kata Ali. Dia orang yang dipanggil dari atas langit sebagai orang pemilik dua cahaya.
karena menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masuk Islam, ke dalam Islam. Kemudian juga kisah Ja'far yang masyhur ketika masuk Islam, ini termasuk awal-awalnya masuk Islam, Ja'far bin Abi Thalib dari paman Nabi. Sebenarnya Ja'far itu nggak begitu tertarik dengan agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman masalahnya begini, ada kasus ketika Ja'far itu disebut Asadullah. Kenapa Asadullah? Karena kalau dia berburu ke hutan, yang dicari bukan kancil, harimau. Ya. Jadi buruannya itu hewan-hewan buas saja. Ja'far itu kalau berburu yang dicari hewan buas. Kalau kita jangan lagi harimau, kambing ngejar kita saja kita udah mikir. Jangan lagi kambing, atau tahu soang itu, soang ya kan, angsa itu udah nyodok aja udah lari kita. Kita baru soang itu, padahal kalau disodok pun tidak sakit sebenarnya, tapi dia takut duluan kan itu ya, ngejar kita, padahal cuma nyodok gitu. Larinya udah tak kemana-mana. Ini Ja'far ini yang dicari hewan buas, makanya ketika masuk Islam disebut Asadullah, dia singa Allah, ditakuti orang gitu kan, buruannya saja hewan buas. Jadi ketika dia pulang berburu, masuk ke Masjidil Haram, kemudian budaknya bercerita, wahai Ja'far, tidakkah kau melihat ibnu akhi, anak saudara, maksudnya Nabi SAW Muhammad itu. Ada apa, kata Ja'far. Kemudian budaknya bercerita begini, jadi Abu Jahal, Amr bin Hisham, Abul Hakam, Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, pernah sesumbar di hadapan orang-orang Quraisy, anak-anak muda yang sedang duduk-duduk di Ka'bah itu, dekat berhala. Dia mengatakan, lau ra'aitu Muhammadan yasjudu amamal Ka'bah la ata'anna raqabatihi. Dia mengatakan, kalau aku melihat si Muhammad sujud depan Ka'bah, ku tunjang lehernya. Maka orang pun ngakak tuh anak muda itu. Selang begitu ngomong, betul Nabi datang. Kemudian sholat di hadapan Ka'bah. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Abul Hakam, apa tadi kamu ngomong? Kalau seandainya si Muhammad sholat kemudian sujud, kau akan tunjang, kau akan letakkan kakimu di lehernya. Nah, itu orang itu sedang sholat, tunggu dia waktu sujud, tunjanglah lehernya, katanya, dikompori. Akhirnya ketika sujud, betul-betul sujud, Abu Jahal datang. Kemudian ketika kakinya hendak diletakkan di leher Nabi SAW, terpental dia jauh, seolah-olah dia yang mendorong dia, sehingga Abu Jahal ketakutan. Orang-orang Quraisy itu kaget dan mengatakan, ya Abul Hakam, kenapa kau tidak jadi? Kata Abu Jahal, wallahi inni ra'aitu la khandakan min nari wa haulan wa ajnihatan. Demi Allah, aku tadi ketika hendak menunjang leher si Muhammad itu, tiba-tiba ada parit antara aku dengan dia yang memisahkan, penuh dengan api, penuh dengan ketakutan, dan ada sayap yang menghempaskan diriku sehingga terpental aku dari dia. Kata Nabi SAW, laudana minni lakhtatafannahul malaikatu udwan. Coba saja dia datang ke hadapanku, maka malaikat itu sudah memutuskan sedikit demi sedikit dari tulang-tulangnya. Lah kisah ini diceritakan, marah Hamzah, ini marah, dicari Abu Lahab karena sudah mau menghina ponaannya. Dia membela ponaannya, membela karena masih ada hubungan kerabat kan itu. Datang dia ke rumahnya Abu Jahal, kemudian dia memarah-marahi Abu Jahal dan memakinya dan mengatakan, kalau kau berani kepada Muhammad, anak saudaraku, tahukah kamu hai Abu Jahal, wa ana ala millatihi, aku berada di atas agamanya. Kenapa kau berani melukai dia? Aku berada di atas agamanya, padahal dia belum masuk Islam. Dia ngomong begitu tuh belum masuk Islam, belum syahadat. Cuman untuk menggertak si Abu Jahal, dia mengatakan, kau berani kepada Muhammad padahal aku di atas agamanya, katanya. Lihat, belum masuk Islam padahal dia, cuma bentak saja. Tapi sebab itulah Hamzah masuk Islam. Hamzah itu. Lain pula Hamzah, lain pula Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an itu kan pembesar dari kaumnya, kaum Adi, kabilah Adi. Itu Umar itu pembesarnya. Dia selalu jadi delegasi kaumnya. Dan dia orang yang paling keras dan orang yang paling taat ketika menjadi penyembah berhala.
ketika dia mendengar bahwa Nabi Muhammad itu dianggap pemecah belah, penghina nenek moyang, berhala-berhala, marah dia. Kemudian dia bersumpah untuk membunuh Nabi SAW. Diambilnya pedang, dicarinya Nabi SAW, dan ketika dia mengetahui bahwa Rasul berada di rumah Arqam bidaril Arqam, dia mengarahkan langkahnya ke rumah Arqam bidaril Arqam itu. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan berjumpa dengan kawannya. Ila aina tadhhab ya Ibn al-Khattab, mau kemana kau pergi wahai Ibn al-Khattab? Dia ngaku, saya mencari si Muhammad, akan kubunuh dia. Kata orang ini, maukah kutunjukkan dengan perkara yang jauh lebih penting daripada kau membunuh si Muhammad itu? Kata Umar, ada apa? Saudarimu si Fatimah itu, dia justru sudah ikut agama Muhammad. Wow, marah dia, balik arah, ya, didatangi rumah adiknya Fatimah. Rupanya dalam rumah itu ada Khabbab ibn Arad yang sedang mengajar Quran. Kemudian ada suaminya Fatimah, salah satu dari 10 sahabat yang dijadikan masuk surga, Sa'id ibn Zaid. Kemudian ada Fatimah sedang membaca Quran, ya. Ketika kemudian Umar sudah datang dan berteriak di luar rumah, di Khabbab ketakutan nih, yang ngajar Quran nih, langsung dia lari ke belakang, sembunyi di dinding, di balik dinding, karena tahu siapa yang datang, Umar bin Khattab. Nah, ketika didobrak saja pintunya, dia langsung marah, tidak banyak cerita, langsung ditampar adiknya Fatimah itu. Ketika ditampar adiknya, langsung terguling, keluar darah di mulutnya. Dia menyesal habis itu, menyesal Umar karena aib memukul wanita, ya, menyesal dia. Ketika menyesal itu mulai dia meredah, minta maaf. Kemudian dia coba, apa yang ada di tanganmu itu? Maksudnya lembaran Quran yang ditulis dari Khabbab ibn Arad itu, apa yang di tanganmu itu? Kata Fatimah, ini Al-Quran, tidak layak seorang musyrik menyentuhnya. Kalau kau mau, mandi dulu. Suruh mandi. Akhirnya setelah mandi, barulah kemudian diserahkan oleh Fatimah. Maka surat yang pertama dibaca Umar, surah Toha. Toha ma anzalna ilaihi Toha ma anzalal Quran ilaihi litasqa. Jadi turun surah Toha. Kemudian Umar pun masuk Islam, dia ingin masuk Islam. Ketika dia mengatakan dullani ala Muhammad, kalau gitu di mana Muhammad? Barulah Khabbab yang ketakutan baru muncul dari dapur dia dan mengatakan, ya Ibn al-Khattab, inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata soal kamu. Kata Khabbab. Kata Umar, apa itu? Nabi pernah berdoa, Allahumma izzal Islam binuraini bi umaraini, ya Allah, semoga Islam ini jaya dengan 2 Umar, kata Rasul. Pertama Abu Jahal, namanya Amr ibn Hisham. Yang kedua Umar ibn Khattab. Oh, ketika mendengar kalimat ini makin semangatlah dia kan, langsung dia cari Rasulullah. Setelah ketemu Nabi SAW, Ja'far ngomong sama Nabi, ngapain si Khattab itu kesini? Kalau dia berniat buruk, kami layani dia dengan pedang kami. Kalau dia niat baik, alhamdulillah. Kata Rasul, sudah biarkan dia datang. Rupanya datang saja langsung bersyahadat gitu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Semua orang bertakbir. Kenapa? Karena dengan masuknya Umar, Islam makin jaya. Ibadah yang tadinya disembunyikan menjadi terang-terangan, ya. Sahabat-sahabat yang tadinya ketakutan menjadi berani karena sudah ada backingnya Umar bin Khattab. Ada apa-apa ngomong sama saya, kan itu bahasanya ya. Jadi begitulah Umar bin Khattab menjadi Islam itu jaya. Barulah kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an mengajak Abdurrahman bin Auf masuk Islam, Abu Ubaidillah ibn al-Jarrah masuk Islam, Uthman ibn Mad'un masuk Islam. Jadi 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu sebagian besar masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dan perjalanan dakwah Nabi penuh dengan rintangan, penuh dengan tantangan. Apa saja rintangan dan tantangannya? Tentu ini pembahasan yang panjang dan syarat dengan pelajaran dan juga ibrah. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.
Taib, alhamdulillah. Kalau nggak ada yang bertanya, makin cepat makin baik. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.